kesimpulan saya Rekanita Cynthia bahwasanya di kepengurusan ini Anda ini lebih condong melebarkan sayap. Jadi bukan hanya maksudnya gini, melebarkan sayap itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufli Aminuddin. Di sini saya sebagai host dan selamat datang di acara yang sangat penuh berkah ini, yaitu podcast IPNU IPPNU Ranting Wonojoyo. Dan di sini saya mengundang sosok yang sangat hebat di mata para organisatoris. Rekan dan rekanita bisa melihat bahwasanya hari ini kita kedatangan tamu yaitu dari Rekanita Cynthia. Selamat datang Rekanita Cynthia karena telah menyempatkan waktunya untuk datang pada sore hari ini. Padahal cuacanya ini sedang bulan puasa ya. Bulan puasa, tetapi beliau menyempatkan waktunya dengan kesibukannya yang sangat sibuk. Gimana rekan Cynthia? Monggo silakan perkenalan dulu. Perkenalan. Iya, perkenalkan dulu. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Adelia Salsabila, bisa dipanggil dengan Rekanita Cynthia. Rekanita Cynthia. Domisili di Kediri, di Desa Wonojoyo, Kecamatan Burah. Terus sekarang saya sebagai mahasiswi di salah satu institut Agama Islam Negeri di Tulungagung. Masya Allah. Jadi beliau ini sudah mahasiswi ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya pemikiran ataupun jiwa-jiwa organisasinya ini bisa kita teladani. Setuju gak ini? Teman-teman setuju gak? Setuju banget ya. Oke, Rekanita Cynthia, di sini kami mau bertanya-tanya sedikit saja. Boleh ya? Ya, silakan. Siap. Jadi sebelum Anda itu ikut IPNU IPPNU, awalnya itu latar belakang Anda organisasi itu apa? Maksudnya sebelum di IPNU itu Anda sudah mengikuti organisasi apa saja sih sebenarnya? Ini organisasi di sekolah atau di masyarakat atau semuanya? Semuanya, silakan. Semuanya. Jadi awalnya itu saya mengikuti organisasi itu mulai SD. SD saya sudah ikut organisasi. Wah, hebat. Tepuk tangan. SD itu kan ada itu pramuka itu loh. Pramuka itu. Terus ada itu sebuah pelatihan qiraat, banjari, itu saya sudah mengikuti seperti itu. Lalu dilanjut untuk SMP, saya kan dulu SMP bukan MTS. SMP-nya itu saya mengikuti organisasi sama seperti SD-nya, yaitu pramuka, karena pramuka itu wajib kalau di SMP. Iya. Jadi tetap ikut, terus ditambah lagi KIR. Kan ada KIR itu saya juga karya ikut. Tulis ilmiah. Iya, karya tulis ilmiah itu. Terus Banjari juga ada, ikut lagi. Subhanallah, Banjari juga. Karena saya sukanya agamis. Gitu, agama gitu saya suka. Padahal saya kan ya dari SD, SMP nggak MI, nggak MTS, tapi soalnya sekitar rumah karena lingkungan rumah yang mengajak saya untuk seperti itu. Terus dilanjut, nah itu kan SD sama SMP ya. Nah pada SMP itu saya berpikir nih, saya kan dari umum ya, mulai SD, SMP dari umum. Nah, mulai dari situ saya berpikir, saya kok kepengen ya sekolah di yang berbasis agama, seperti itu, yang berbasis agama. Terus, maka dari itu saya daftarlah ke MAN 3 Kota Kediri yang sekarang jadi MAN 2 Kota Kediri itu. Di situ saya juga mengikuti organisasi. Organisasinya sama, saya memang menjalur gitu loh. Selinier. Saya di Aliyah itu mengikuti organisasi KIR tetap, Banjari tetap, dan qiraat juga seperti itu. Jadi teman rekan dan rekanita, tadi kalian sudah mendengar bahwasanya Rekanita Cynthia ini ikut qiraat, Banjari dan sebagainya. Boleh dong nanti di akhir video sedikit mengeluarkan
suaranya. Aduh. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju lah. Baik. Ini sangat menarik sekali ya. Terus gini, jadi awal mulanya kan tadi kan Anda mengikuti pramuka, banjari, qiraat. Nah terus awal mulanya Anda mengikuti IPNU IPPNU itu seperti apa? Maksudnya apakah ajakan teman atau maunya itu nggak mau atau gimana ceritanya? Oh ceritanya. Tadi sebenarnya belum selesai ya. Saya ikut juga sebuah organisasi di Ranting Wonojoyo, organisasi di Baiyas Ranting Wonojoyo khusus rekanita. Nah di situ saya kan ikut organisasi di Baiyah itu. Nah pada waktu itu saya ketemu kakak tingkat. Ada kakak tingkat lalu bicara sama saya. Pada waktu itu saya SD kalau nggak SMP. SD kalau nggak SMP, SD kelas 6 kalau nggak SMP. Nah itu diajak, ayo ikut organisasi IPPNU itu, organisasi IPPNU ini gitu. Terus saya juga nanya organisasi IPPNU itu apa, manfaatnya apa, kegiatannya apa, kayak gimana. Terus dari situ si kakak tingkat saya itu sudah ayo ikut aja nanti biar tahu kegiatan-kegiatannya itu seperti apa. Nah dari situ saya ikutlah pas waktu acara IPPNU itu saya selalu ikut rutinan atau kegiatan-kegiatan IPPNU. Terus maka dari itu saya mengetahui oh ini ya sedikit-sedikit ya mengetahuinya. Sedikit-sedikit saya mengetahui ternyata organisasi IPPNU ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk masa depan kita, dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Tepuk tangan. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya dari di Baiyah ya acara kecil-kecilan sampai rekanita ingin tergugah untuk jiwa-jiwa organisasinya. Terus untuk motivasinya itu apakah ketika diajak itu Anda langsung tertarik atau gimana? Karena organisasi IPPNU ini kan di desa Wonojoyo kan ya rumah saya juga Wonojoyo. Jadi apa salahnya ikut organisasi ini kalau dekat rumah kan gitu, supaya juga mengetahui organisasi IPPNU itu seperti apa gitu. Jadi ya termotivasi saja dari niat dan akhirnya terlaksana. Mantap. Oh ya, Rekanita, dengar tahun ini Anda ini dipilih sebagai ketua mandataris IPPNU. Apakah benar itu? Alhamdulillah. Berarti benar ya. Itu ceritanya gimana kok Anda katanya ini saya dengar dari seseorang bahwasanya Anda ikut IPNU, maksudnya aktif di IPNU itu baru saja. Ya, tetapi kok langsung dijadikan sebagai ketua mandataris atau ketua terpilih ini gimana ceritanya itu? Ya kan di IPPNU ini kan dulu kan saya ya pertama jadi anggota dulu. Setelah itu ada itu departemen itu saya dimasukkan di situ sama pengurus sebelumnya, dimasukkan ke situ. Lama kelamaan saya dijadikan pengurus inti bendahara 2, wakil bendahara. Dan ya nggak menyangka langsung sama pengurus yang lalu kok diajukan sebagai itu. Mungkin Rekanita ini pertanda bahwasanya sosok Rekanita Cynthia ini sangat hebat di luar maupun di dalam. Makanya beliau baru saja ikut di IPNU IPPNU tetapi beliau langsung menjabat sebagai ketua atasan. Kalau Anda ingin belajar tentang IPNU IPPNU silahkan datang ke rumahnya. Insya Allah buka terus ya. Gratis. Okay. Parkirnya juga gratis. Mantap. Terus ini kan Anda tadi menjadi ketua mandataris. Terus pada saat terpilih itu perasaan Anda itu seperti apa? Apakah terkejut atau gimana? Perasaan saya setelah dipilih menjadi ketua IPPNU ini kan juga belum pelantikan ya, masih mandataris. Terharu. Pertama terharu, terus juga ada senang, tambah semangat. Dan saya itu berpikir, saya pernah diberi nasihat oleh ustazah saya.
dalam sebuah ceramahnya itu kan beliau mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 286 itu kan Allah berfirman bahwa Allah tidak membebani seorang hambanya melainkan dengan kesanggupannya. Nah, dari firman Allah itu saya berpikir berarti nih Allah memberi jabatan kepada saya, berarti Allah itu sudah tahu kualitas saya, kemampuan saya seperti itu. Jadi saya terima saja takdir dari Allah, kan takdir dari Allah itu lebih baik daripada apa yang kita keinginan kita sendiri seperti itu. Ya, mungkin buat rekan dan rekanita, jadi maksud saya menangkap bahasanya dari jawaban rekanita tadi, ketika kita mendapatkan suatu amanah ataupun dipercaya oleh orang lain, kita harus jalani. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwasanya itu sangat bermanfaat bagi kita sebenarnya. Betul. Apalagi gini, bahwasanya saya punya teman nih, rekan Nita Cynthia, bahwasanya dia itu maunya gini. Kalau bahasa Jawanya itu uangnya polos, yaitu diam, orangnya pendiam. Ketika dia kenal dengan teman-temannya yang sering organisasi lah katakanlah, dia itu mau tidak mau ya diajak temennya kan, jadi beliau terpaksa ikut organisasi, salah satu organisasi. Nah, ketika itu lambat laun dia berproses sedikit demi sedikit, sekarang itu malah menjadi ketua di tingkat cabang, kalau nggak salah itu tingkatnya sampai cabang kabupaten atau kota. PC ya. Ini sangat menginspirasi bahwasanya memang kita tidak tahu kapan kita sukses. Maka dari itu setiap ada amanah ya kita langsung terima saja. Nah, terus gini, rekan Nita, kan Anda kan tadi menjabat sebagai ketua. Nah, keinginan Anda atau visi atau misi keinginan Anda di pengurusan ini itu seperti apa? Apakah kepengurusan saya itu pengennya nanti kader-kader saya ini sangat hebat atau semacamnya atau gimana? Kalau keinginan panjenengan itu seperti apa? Keinginan saya untuk kedepannya seperti yang dibicarakan tadi sudah ada intinya tadi, yaitu pengembangan kader-kader pada IPNU IPPNU ini. Jadi di sini kan saya mempunyai tujuan, yaitu ada pengembangan 4 departemen yang nantinya pas waktu proker atau program kerja ini nanti akan dibuat dan dilaksanakan. Semoga lancar. Amin. Dan ini pengembangan kader ini adalah mengembangkan kader yang sebelumnya pasif menjadi aktif dalam organisasi ini, seperti itu. Kan ada 4 departemen. Yang pertama ada departemen kaderisasi, ada organisasi, ada keagamaan, dan minat bakat. Seperti itu. Bisa sedikit dijelaskan nggak secara umumnya itu seperti apa? Organisasi itu seperti apa, kaderisasi sedikit saja. Mungkin kita nggak tahu ya, rekan dan rekan kita ataupun yang menonton video ini, kita mungkin saja kita bisa mengambil. Silakan. Jadi untuk departemen kaderisasi ini kita akan merangkul para pelajar atau putra-putri bangsa untuk ikut organisasi IPNU IPPNU ini. Karena kan organisasi ini kan organisasi yang baik ya, organisasi yang manfaatnya sangat banyak dan bermanfaat bagi diri mereka juga. Nah, jadi intinya begitu yang kaderisasi tadi, merangkul semuanya, mencari kader-kader. Ya mungkin alasan lainnya seperti ini ya. Dari kemarin kan ada yang mengatakan Suriah NU itu gini, bahwasanya IPNU IPPNU itu adalah gerbang utama bagi orang-orang Nahdlatul Ulama untuk mencatat kader-kader yang militan. Maksudnya gini, jadi kita harus merangkul semua pemuda-pemuda NU karena sekarang sudah tidak waktunya untuk pemuda-pemuda ini bermalas-malasan. Mungkin seperti itu mungkin. Terus yang kedua, departemen organisasi. Ini kita akan sedikit belajar tentang organisasi itu seperti apa, cara berpendapat dalam organisasi itu seperti apa, cara bertukar pikiran. Lalu untuk petugas misalnya petugas dalam satu acara kan pasti ada petugasnya seperti MC, Mares, Pasa atau Kiroat seperti itu. Jadi
di dalam wadah departemen organisasi itu nanti kita akan dibantu yang lain ya, dibantu oleh departemen keagamaan juga, nanti diambil dari situ untuk qiraatnya, diambil dari situ, seperti itu. Jadi saling melengkapi. Lalu untuk departemen keagamaan sendiri itu nanti akan ada sebuah pelatihan ya, bisa qiraat, tahlil, istighosah, kan itu juga bermanfaat nantinya buat masyarakat. Hebat sekali. Itu. Kalau terakhir untuk departemen minat bakat, itu nanti kan kita juga punya IG ya. IG. Biasanya kan kalau pelajar-pelajar seperti ini kan sekarang umumnya kan medsos. Kalau nggak medsos kan nggak tahu beritanya. Nah seperti itu nanti. Jadi untuk minat bakat ini kita akan misalnya ada kegiatan IPPNU nih yang terbaru, yang bermanfaat, nanti bisa dipostkan di IG-nya seperti itu. Oh berarti departemen minat bakat itu lebih mengembangkan di medianya ya berarti? Di media juga. Lalu misalnya ada porseni seperti itu. Iya. Kan cari kader untuk lomba voli, lomba apa gitu. Jadi bisa mendelegasikan. Iya, seperti itu. Nah, mungkin ini Rekanita, kalau menurut saya harapan yang paling dalam kan gini, kan kita tidak tahu ya, dalam organisasi pasti ada simpang siurnya, ada yang enak, ada yang enggak. Nah, untuk harapan ke depan itu seperti apa? Maksudnya khusus untuk atau kepengurusan dan anggota itu seperti apa? Maksudnya Anda ingin pengurus tahun ini seperti apa? Terus outputnya nanti ataupun anggotanya juga itu seperti apa? Kalau keinginan Anda sendiri? Keinginan saya, harapan saya untuk pengurus-pengurus ini ya lebih aktif, komunikasinya terjalin seperti itu. Karena kan kalau berdiri satu orang kan tidak bisa untuk membuat suatu kegiatan, kan pasti ada komunikasi. Jadi relasi antara sesama itu berjalan dengan baik. Terus nanti misalnya ada suatu masalah bisa diselesaikan bersama-sama seperti itu. Jadi tidak ada yang memberatkan salah satu orang atau salah satu pihak. Intinya kayak sapu lidi loh. Jadi rekan-rekan, kalau sapu lidinya satu, kalau dipetik saja sudah coklat ataupun patah. Sehingga kata Rekanita Cynthia bahwasanya komunikasi ya. Ketika komunikasi ini terjalin semua dengan baik, maka akan seperti sapu lidi yang banyak. Sehingga bisa membersihkan noda-noda yang membandel. Dan lagi mungkin kesimpulan saya Rekanita Cynthia bahwasanya di kepengurusan ini Anda ini lebih condong melebarkan sayap. Jadi bukan hanya, maksudnya gini, melebarkan sayap itu seperti ini. Ketika Anda menjadi ketua pengurus inti di atas, tapi Anda itu memaksimalkan departemen sehingga sayap-sayap Anda itu menjadi banyak. Sehingga kegiatan-kegiatan Anda tidak perlu berjalan sendiri karena kegiatan kalau keagamaan ini ada departemen keagamaan. Iya, ada sendiri. Wah, hebat sekali. Mungkin itu saja. Terima kasih Rekanita Cynthia karena sudah menyempatkan waktunya. Hari ini tuh puasa ataupun cuaca juga sangat panas. Iya, panas. Sangat panas sekali, tetapi beliau hebat sekali ini. Bisa datang dengan ikhlas katanya, karena beliau tadi di belakang ngomong bahwasanya ke saya, ngomong gini bahwasanya saya ini berjuang walaupun darah titik penghabisan. Saya akan demi kelancaran saya akan datang di mana saja. Begitu kan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga puasa hari ini lancar. Amin. Tidak ada, walaupun setan tidak ada, tetapi jangan sampai tergoda. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.